Shalom teman-teman. Apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata biaya? Pasti kebanyakan berpikir bahwa biaya itu uang, atau sesuatu yang berhubungan dengan uang kan? Sepintas itu sudah benar, tapi untuk lebih jelasnya lagi, simak video ini sampai selesai ya. Karena kita akan membahas detailnya tentang apa itu biaya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, apa itu biaya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, melakukan sesuatu, atau ongkos, belanja, dan pengeluaran. Sedangkan dalam akuntansi definisi biaya yaitu sebagai aliran sumber daya keuangan yang biasanya dihitung dalam satuan moneter lalu dikeluarkan untuk membeli ataupun membayar sesuatu seperti jasa, produk, tenaga kerja, dan lain-lain untuk berbisnis atau produksi barang dan jasa. Nah, dari pengertian ini bisa kita simpulkan bahwa biaya merupakan pengeluaran yang berupa belanja untuk memenuhi kebutuhan, baik itu individu, rumah tangga, maupun suatu perusahaan. Sebagai contoh biaya untuk individu dan rumah tangga misalnya, biaya makan sehari-hari, belanja dapur, tagihan listrik, tagihan air, biaya transport kerja, pendidikan anak apabila sudah memasuki usia sekolah, hingga cicilan kendaraan atau rumah. Sedangkan contoh biaya untuk sebuah perusahaan misalnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya persediaan, asuransi, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah contoh biaya yang terdapat dalam Alkitab. Esra pasal 6 ayat 4. Dengan 3 lapisan batu besar dan 1 lapis kayu baru. Dan biarlah biayanya dibayar dari istana raja. Selanjutnya, ada beberapa fungsi biaya yang perlu kita ketahui, antara lain, yang pertama, menjamin lancarnya kegiatan operasional. Biaya berfungsi untuk menjamin kelancaran aktivitas operasional. Tanpa adanya biaya, maka hal-hal yang diperlukan perusahaan tidak akan terpenuhi, sehingga mampu menghambat proses produksi atau operasional perusahaan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai dasar perhitungan harga pokok penjualan. Fungsi lain dari biaya adalah untuk menghitung harga pokok penjualan. Sebelum produk dipasarkan dalam masyarakat, harga setiap produk sudah harus ditetapkan. Dasar perhitungan harga pokok penjualan ini diperoleh dari akumulasi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan ditambah dengan keuntungan sesuai target perusahaan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai tolak ukur penentuan margin profit. Indikator penetapan margin laba dapat kita ketahui dari biaya. Dengan adanya rincian biaya jelas, maka perusahaan mampu mengukur penentuan margin profit. Sehingga harga yang ditawarkan di pasaran nantinya sesuai dengan kantong target pasar dan bisa menutup biaya pengeluaran serta tetap memperoleh keuntungan. Yang terakhir, fungsi biaya yang keempat yaitu sebagai pedoman perencanaan pengeluaran berikutnya. Fungsi biaya dijadikan pedoman dalam merencanakan pengeluaran berikutnya. Biaya dari hasil produksi pertama
akan membantu perusahaan dalam merencanakan keuangan periode selanjutnya agar seluruh aspek tidak mengalami kerugian. Oke, jelas ya? Nah, hal lain yang perlu kita ketahui adalah jenis klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya merupakan proses pengelompokan berdasarkan tujuan dari informasi yang disajikan untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan dan menyusun laporan keuangan, serta memberikan gambaran informasi yang akurat kepada pihak manajemen. Beberapa komponen biaya sesuai dengan klasifikasinya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan intensitas terjadinya, klasifikasi biaya berdasarkan potensinya, dan klasifikasi biaya berdasarkan kegiatan operasional. Nah, berdasarkan intensitas terjadinya, jenis biaya meliputi yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Pengertian biaya tetap adalah biaya yang selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Besaran biaya tetap bisa berbeda namun tetap harus dikeluarkan. Contoh biaya tetap adalah gaji karyawan, biaya sewa gedung, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya naik turun karena mengikuti perubahan aktivitas produksi. Jadi, nilai biaya variabel berbanding lurus dengan volume produksi. Semakin tinggi volume aktivitas produksi, nilai biaya variabel juga akan naik, begitupun sebaliknya. Contoh biaya variabel adalah bahan baku, biaya distribusi produk, dan upah lembur karyawan. Yang ketiga, biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran adalah biaya yang jumlah totalnya selalu berubah, tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Biaya ini memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel di dalamnya. Beberapa contoh biaya campuran adalah biaya pemeliharaan aset, tagihan listrik, biaya telepon, dan biaya perjalanan dinas. Yang berikut, jenis klasifikasi biaya berdasarkan potensinya terbagi menjadi dua yaitu yang pertama, biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan atau individu saat akan membuat keputusan terkait investasi. Biaya peluang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan melalui investasi, tapi juga masih berpotensi rugi. Contoh biaya peluang adalah ketika kita berencana membuka cabang kantor baru dan harus membeli properti. Pembelian properti tersebut memiliki nilai investasi, karena kita bisa menjual aset tersebut pada masa mendatang. Namun, risiko kerugian tetap ada. Misalnya, ketika harga jual properti lebih rendah daripada harga beli, atau ternyata cabang kantor baru tidak mampu mencapai target. Yang kedua, biaya hangus atau sunk cost. Biaya hangus merupakan biaya pengeluaran yang tidak bisa dipulihkan. Jadi, apapun yang terjadi, biaya tersebut akan tetap hangus. Contohnya adalah ketika perusahaan berinvestasi pada suatu bisnis dan bisnis tersebut kemudian bangkrut. Akibatnya, uang investasi menjadi hangus atau tidak bisa kembali. Selanjutnya, jenis klasifikasi biaya berdasarkan kegiatan operasional terbagi menjadi beberapa bagian yaitu yang pertama, biaya produksi. Nah, biaya produksi adalah
Seluruh biaya pengeluaran yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Dalam operasional perusahaan, biaya produksi merupakan salah satu jenis biaya dengan pengeluaran terbesar. Contohnya seperti biaya untuk bahan baku, pengemasan, tenaga kerja, dan operasional pabrik. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah salah satu jenis biaya produksi yang dibayarkan pada para tenaga kerja yang terlibat langsung dengan proses produksi barang atau jasa. Cara pembayarannya bisa tetap setiap bulan atau berdasarkan jumlah satuan produksinya. Contoh tenaga kerja langsung adalah petugas produksi. Yang ketiga, biaya tenaga kerja tidak langsung. Di samping tenaga kerja langsung, ada pula tenaga kerja tidak langsung. Mereka tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, tapi tetap memiliki peran penting. Contohnya seperti karyawan di bagian pemasaran dan keamanan. Pada umumnya, perusahaan membayar biaya tersebut secara tetap setiap bulan, bukan mengikuti satuan hasil produksi. Yang keempat, biaya penyusutan. Biaya penyusutan juga termasuk salah satu jenis biaya berdasarkan operasional. Biaya penyusutan adalah biaya yang nilainya terus menurun seiring berjalannya waktu. Penurunan biaya tersebut bisa terjadi karena menurunnya kualitas atau manfaat dari suatu aset. Contohnya adalah biaya untuk mesin pabrik atau komputer. Aset tersebut akan menurun kinerjanya seiring semakin lama durasi pemakaiannya. Alhasil, harga jualnya pun lebih rendah daripada harga beli. Yang kelima, biaya perawatan. Demi menunjang aktivitas produksi, perusahaan perlu menjaga kondisi aset tertentu. Misalnya, untuk mesin-mesin produksi, perlu adanya perawatan berkala agar performanya tetap bagus. Beberapa aset atau aktiva lain yang biasanya juga butuh perawatan adalah mobil kantor, AC, dan komputer. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk merawat hal-hal tersebut yang disebut biaya perawatan. Yang keenam, biaya investasi. Pada umumnya, perusahaan mengeluarkan biaya investasi untuk meningkatkan pemasukan kas dalam periode tertentu. Dengan begitu, arus kas bisnis pun tetap lancar. Salah satu contoh biaya investasi adalah ketika perusahaan menginvestasikan sejumlah modal untuk membeli aset atau instrumen investasi. Yang ketujuh, biaya overhead pabrik. Poin terakhir klasifikasi biaya adalah biaya overhead pabrik. Dari segi operasional, pengertian biaya overhead pabrik adalah pengeluaran di luar jenis biaya produktif dan berperan penting dalam kelangsungan perusahaan. Contoh biaya ini seperti biaya tambahan atau biaya yang tidak direncanakan tetapi timbul, seperti denda dan ganti rugi. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, sebagai poin tambahan untuk kita ketahui bahwa biaya dan beban adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman. Meskipun dua hal tersebut sama-sama merupakan bentuk pengeluaran. Perbedaannya bisa kita lihat dari pengertiannya masing-masing ya. Kalau biaya adalah pengeluaran untuk kebutuhan produksi barang atau jasa, sedangkan beban adalah pengeluaran untuk memperoleh manfaat dari produksi barang atau jasa dalam satu periode produksi.
Perbedaan biaya dan beban juga bisa kita lihat dari sumber dananya. Pada umumnya, biaya berasal dari modal suatu perusahaan. Di sisi lain, dana untuk beban diambil dari pendapatan suatu perusahaan atau bisnis yang telah berjalan. Oke, jelas ya? Oke teman-teman, sekarang sudah paham ya apa itu biaya? Kalau ada yang masih kurang paham, disimak lagi ya videonya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Tuhan memberkati.